Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain, Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea, karya Eunhee Hong. Kali ini saya melanjutkan membacakan bab ke-9 dari buku ini, yang berjudul Nunci bagi Penggugup. Nunci bagi penggugup. Salah satu alasan saya menulis buku ini adalah karena banyak buku pengembangan diri sepertinya menawarkan bantuan yang menurut saya malahan tidak membantu. Saran yang diberikan seringkali sama saja dengan mengatakan, Anda harus sudah baik agar bisa jadi baik. Ya, mirip seperti cintailah diri Anda. Kalau tidak, tak seorang pun akan mencintai Anda. Apa itu pemerasan? Mengapa tidak sekalian saja minta semua orang untuk bunuh diri? Salah satu hal terbaik tentang Nunci adalah Anda sama sekali tidak harus menjadi baik dulu supaya dapat memetik manfaatnya. Anda dapat menarik manfaatnya saat Anda sudah berada di puncak dunia, atau sedang terpuruk di kerak bumi terdalam, atau berada di antara keduanya. Bahkan, bila Anda sedang merasa sangat risau, nunci Anda justru menjadi sangat tajam. Ingatlah, itulah untungnya jadi orang sama sekali tidak diperhitungkan. Dengan demikian, Anda harus membuka pikiran terhadap nunci Anda dan mengaktifkan kesadaran bahwa nunci itu ada dan siap membantu Anda. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pelajaran hidup menyakitkan yang harus saya jalani karena saya tidak mengikuti nunci saya sejak awal. Saya pernah dirawat secara medis karena gangguan kecemasan sosial di masa lalu. Jadi saya sangat sadar bahwa bagi banyak orang gangguan itu bisa sangat melumpuhkan. Untunglah kendati kecemasan sosial adalah salah satu gangguan yang tingkat pemulihannya efektif menarik diri dari manusia. Tindakan tersebut tidaklah praktis dan masuk akal. Kadang-kadang orang-orang berfantasi bahwa dengan menjadi kaya raya akan memungkinkan mereka menghindari manusia lain, hanya untuk mendapati bahwa sukses justru memberikan efek sebaliknya. Namun, bila itu yang Anda rasakan, mengapa memfokuskan diri pada orang-orang lain akan bisa membantu? Bukankah mereka adalah masalah? Jadi, di satu sisi mereka adalah masalah, tetapi bagi para ninja nunci, mereka juga adalah solusi, atau lebih tepatnya, menggeser cara Anda memandang mereka adalah solusinya. Sekali lagi, merujuk kepada para penganut stoikisme, Anda harus berfokus pada apa yang dapat Anda kontrol, yaitu penilaian dan tindakan Anda sendiri. Setiap orang, mulai dari pemuka agama hingga terapis, akan berkata kepada Anda bahwa pemulihan non-medis yang terbaik untuk depresi adalah dengan membantu orang lain. Logika serupa berlaku untuk kecemasan dalam pergaulan. Pemulihan non-medis terbaik adalah nunci. Anda dapat menggunakan kesaktian nunci Anda dalam memusatkan energi untuk menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan mengarahkannya kepada mereka yang berada di sekitar Anda. Orang Buddha menyebut kecemasan sebagai kera pikiran. Bayangkanlah kecemasan Anda seperti kera yang tak bisa diam dan berisik, yang tak bisa Anda hindari karena ia adalah bagian dari diri Anda. Bila Anda melawan si kera atau merantainya, ia akan lebih banyak bergerak dan lebih berisik lagi. Yang dapat Anda lakukan adalah melontarkan benda untuk mengalihkan perhatiannya, sambil berteriak, "Ambil nak, hebat sekali, monyet pintar." Mungkin jangan ucapkan kalimat-kalimat barusan keras-keras bila Anda sedang berada di podium dan menjelang berpidato di depan lembaga penting atau apalah itu. Anda paham maksudnya. Para penganut ajaran Buddha bilang,
Anda dapat membuat si kera ini sibuk dengan menyuruhnya berfokus pada nafas Anda. Maka, bila Anda merasa kecemasan sosial datang menghampiri, tariklah napas dalam dan perlahan, serta ingatlah bahwa dalam beberapa menit kemudian Anda menjadi seorang pengamat. Kita di sini hanya untuk mengamati, wahai keraku. Bila Anda merasa cemas saat berbincang dengan orang-orang, ingatlah aturan Nunci nomor 1 dan kosongkanlah pikiran. Jangan pikirkan kesan yang mungkin Anda tinggalkan. Daripada begitu, pelajari lawan bicara Anda seakan Anda sedang dibayar untuk nantinya membuat laporan mendetail ala Sherlock Holmes tentang mereka. Catatlah dalam hati hal mendetail seperti apakah napas mereka tersenggal, bila ya mereka mungkin punya gejala asma, atau mungkin tubuh mereka tidak bugar, atau barangkali mereka sama gugup dan cemasnya seperti Anda. Ada noda bekas muntahan di bahunya, mungkin dia punya bayi di rumah. Bayangkanlah sosoknya dengan detail-detail itu. Bagaimana perempuan seperti itu mendadani bayinya? Apakah kamar bayinya berwarna merah muda, biru, atau netral secara gender? Anda membangun sebuah alam, dan kesimpulan Anda mungkin tidak akurat, tetapi itu sebenarnya tidak masalah. Sekarang ini Anda sedang mencoba mengalihkan fokus dari diri sendiri dan mengurangi kecemasan dengan cara itu. Jika masih saja terasa sisi manusia mereka begitu menekan Anda, berhentilah memfokuskan mereka sebagai individu-individu. Ingatkan diri sendiri bahwa besaran Nunci adalah ruangan. Keluarlah dari sendiri dan rasakan suasana di ruangan itu sebagai sebuah tabel, seperti lukisan-lukisan raksasa sebesar dinding yang menggambarkan upacara penobatan raksasa atau piknik yang Anda lihat di berbagai museum. Saya tahu bahwa bila Anda sedang berada di ambang serangan panik, memikirkan apa yang akan Anda alami dalam situasi pergaulan yang beresiko tinggi. Nasihat semacam diamkan pikiran Anda atau berfokuslah pada orang lain mungkin membuat Anda ingin menyahut sarkastis. Wow, terima kasih. Saya langsung sembuh. Dapat dimaklumi, tetapi percayalah pada saya bila saya mengatakan bahwa Nunci dapat membantu Anda melewati berbagai pengalaman hidup yang berat, terutama dengan mengalihkan fokus dari diri sendiri. Daripada mencemaskan jalannya obrolan kecil yang membosankan, bagaimana bila Anda tidak membuat percakapan seperti itu? Bagaimana bila Anda sedikit lebih mendengarkan orang lain? Bila Anda mengamati dan mendengarkan dengan penuh perhatian, misalnya dengan menggunakan Nunci Anda, orang-orang akan memberi informasi yang lebih daripada cukup agar Anda tahu apa yang harus dikatakan kemudian. Catatan, kecemasan sosial berbeda dengan membenci orang lain yang saya khawatir tidak dapat dibantu dengan Nunci. Daya adaptasi. Saya sudah singgung sebelumnya bahwa saya tidak dilahirkan dengan Nunci yang cepat. Saya mendapatkannya kemudian karena harus beradaptasi dengan berbagai perubahan besar dalam hidup, dimulai dari kepindahan keluarga saya dari Amerika ke Korea sewaktu saya berumur 12 tahun. Saya orang dengan Nunci terlambat berkembang, dan saya selalu merasa kemampuan saya tidak ada apa-apanya melihat bahwa masih banyak sekali hal yang perlu saya pelajari. Setiap orang harus berulang kali memulai hidup baru, tak terkecuali saya. Perpindahan saya dari satu negara ke negara lainnya tidak pernah selesai, membawa saya ke Frankfurt, Berlin, Paris, New York, dan saya pernah tinggal di beberapa kota tersebut lebih dari sekali. Saya tidak mengatakan bahwa perpindahan itu membuat saya menjadi orang yang lebih baik atau bahkan lebih bijak dibandingkan dengan orang lain. Saya hanya mengatakan bahwa
Pengalaman itu membuat saya lebih mudah menyesuaikan diri. Maka saya kira saya punya alasan kuat untuk meyakinkan Anda bahwa meski bagi saya ucapan apa yang tidak membunuh akan membuat kita makin kuat, hanyalah omong kosong belaka. Saya yakin betul bahwa observasi dan daya adaptasi akan membuat kita lebih kuat. Berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain membuat Anda waspada akan perbedaan di antara beragam budaya dengan cara-cara yang bisa amat mengejutkan. Isyarat yang dianggap biasa saja di Amerika dapat dianggap amat kurang ajar di Italia. Peraturan-peraturan tak tertulis di jalan Eropa sama sekali berbeda di Asia. Namun, ada juga pergeseran budaya kecil-kecilan di dalam satu negara dan bahkan di suatu kota. Kemampuan untuk mengamati dan beradaptasi akan membantu Anda kemanapun Anda pergi. Kecemasan versus nunci. Percaya pada firasat tidak selalu sejelas yang terlihat. Bila Anda sedang berkencan dengan seseorang yang benar-benar Anda sukai, misalnya, mungkin Anda tidak akan yakin manakah pikiran yang datang dari firasat, dari otak, dari perasaan, dan dari antah berantah. Terkadang Anda pun bingung pada nunci Anda sendiri. Misalnya, bila Anda tiba-tiba merasa takut, apakah itu karena kecemasan yang tak masuk akal, seperti fobia bahwa bebek-bebek akan masuk ke rumah untuk membunuh Anda? Ataukah itu nunci yang sedang mengingatkan Anda akan bahaya nyata? Saya yakin bahwa pada tahapan tertentu, nunci yang buruk sama sekali bukanlah nunci yang benar-benar buruk. Hanya saja orang-orang tidak mau menghubungkan titik-titik di antara nunci dan tindakan mereka. Pada suatu titik, ketika orang merasa bahwa menghimpun data haruslah menghasilkan suatu keputusan, mereka pun membackup nunci mereka seperti Sandra dan menaruhnya di dalam bagasi mobil mereka. Mereka takut akan kebenaran. Mereka tak ingin memikirkan kemungkinan bahwa mereka memang seseorang pemabuk yang memalukan, atau bahwa teman mereka yang menarik itu mendustai mereka. Mereka merasa lebih baik mengalihkan perhatian dengan masalah yang lebih menggairahkan dan sebenarnya tidak ada, seperti para bebek membunuh. Bila Anda tidak yakin apakah rasa takut Anda irasional atau nunci Anda mencoba meminta perhatian Anda, yang pertama harus Anda lakukan adalah mencari tahu letak perasaan itu di dalam tubuh Anda. Ketika nunci Anda sudah mengambil alih dan memproses data, apapun yang menghasilkan perasaan yang kuat seperti rasa takut akan terasa sangat jelas di perut Anda. Rasanya dingin dan faktual, kendati terasa mengerikan. Bila Anda merasakan kecemasan itu biasanya si cerdas cerebral cortex andalan sedang membuat Anda bingung, dan Anda akan merasakannya di dua tempat sekaligus, di kepala, namun terutama di dada. Rasanya bagaikan ada sebuah balok yang perlahan-lahan sedang menghancurkan dada dan membuat Anda sulit bernafas. Itu kecemasan, bukan nunci. Nunci memicu keterampilan Anda untuk bertahan hidup, respon lawan atau kabur. Keterampilan ini adalah keterampilan serupa yang memungkinkan seseorang ibu entah bagaimana merasakan bahwa anaknya sedang berada dalam bahaya, membuatnya bergerak secepat kilat menuju ke kamar dan memberinya kekuatan luar biasa untuk mengangkat lemari berat dari kayu ek yang jatuh menimpa si anak. Kecemasan sama sekali tidak membuat Anda melakukan hal-hal seperti ini. Menghubungkan perasaan tertentu dengan bagian tubuh tertentu membutuhkan latihan. Menurut saya, Anda harus melakukannya sebanyak sekitar 10 kejadian nyata di dalam hidup sampai akhirnya hal ini terasa alamiah. Ada keuntungan sangat signifikan di sini bila Anda mempraktikkan yoga, meditasi, atau olahraga apapun yang membutuhkan kesadaran tubuh dan jiwa. Bagi saya, olahraga itu adalah pilates. Bila pelatih pilates berkata kepada saya, "Kamu harus merasakan latihan ini lebih pada bagian punggung bawah dan hanya sedikit saja pada bagian bisep," maka saya tahu bagaimana mengalihkan fokus pikiran
ke bagian punggung bawah supaya lebih banyak tenaga keluar dari sebelah sana. Refleks macam ini akan mempertinggi kecepatan Anda, membedakan bagaimana pikiran dan perasaan Anda terhubung dengan organ tubuh tertentu. Bila menurut Anda hal ini omong kosong, pikirkanlah pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bila Anda sudah berusaha memecahkan soal matematika yang sulit berjam-jam, kepala Anda lah yang akan terasa sakit, bukan jempol Anda. Bila Anda memergoki kekasih Anda berselingkuh dengan orang lain, Anda akan merasa bahwa ada seseorang yang menendang Anda di bagian solar plexus, bukan telinga kanan Anda. Sepanjang waktu, Anda sadar akan adanya koneksi antara perasaan dan bagian tubuh tertentu. Pelancong yang memiliki nunci. Para ninja nunci adalah teman melancong yang amat menyenangkan. Mereka bisa pergi ke apotik atau toko kelontong di negara yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, tanpa bisa bicara bahasa lokal, tapi secara ajaib menuju lorong yang tepat untuk mencari jus delima atau minuman lain, seakan mereka sudah berbelanja di sana seumur hidup. Mereka berhasil mendapatkan petunjuk jalan dari seorang yang bukan penutur bahasa yang sama. Mereka memilih restoran yang bagus tanpa berkonsultasi dengan pemandu, hanya dengan mengikuti firasat belaka. Orang-orang ini dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan perbedaan di berbagai budaya, tetapi lebih dari itu, mereka juga sangat suka dengannya. Mereka melihat perbedaan sebagai suatu untuk dirangkul, sebagai bagian dari pengalaman melancong ke negeri baru. Kemampuan mereka datang secara alamiah, tetapi kita semua dapat mengembangkan kekuatan kita dalam hal observasi untuk menjadi tamu yang disambut di negara manapun. Sementara itu, mereka yang kekurangan nunci amatlah menyebalkan dan menjadi pemicu pertengkaran. Kita sering mendengar pasangan yang berpisah setelah mereka melancong bersama, atau malahan di tengah perjalanan. Alasan utamanya adalah bahwa salah satu pihak yang kekurangan nunci dihadapkan pada fokus yang tajam di lingkungan asing, dan pihak lainnya benar-benar tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Para pelancong yang kekurangan nunci adalah orang-orang yang payah. Mereka tanpa sengaja menyinggung perasaan orang lokal. Mereka kehilangan uang dalam permainan judi di jalanan atau membeli sesuatu yang terlalu mahal di pasar karena tidak dapat memperkirakan harga keju di sana. Mereka membiarkan diri untuk dipancing sehingga perhatian mereka teralih lalu kena copet. Mereka memasuki lingkungan yang berbahaya karena tidak mampu menangkap tanda-tanda bahaya. Mereka mengamuk karena tidak bisa menguasai diri saat tersesat. Kadang-kadang mereka bahkan membahayakan keselamatan kawan seperjalanan mereka. Itulah saatnya kekurangan nunci mereka berubah dari yang tadinya lucu menjadi agak menjengkelkan, hingga orang ini membuatku merasa tidak aman. Inikah orang yang kuinginkan sebagai teman atau pasangan seumur hidupku? Orang-orang yang kekurangan nunci tidak melancong dengan sukses karena mereka cenderung secara neurosis takut akan perubahan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kemampuan untuk beradaptasi juga merupakan faktor utama dalam putusnya sebuah hubungan. Perubahan adalah keterampilan dasar seorang master nunci. Kendati Anda mungkin tidak akan menjadi seorang individu yang sama sekali tanpa nunci, kekurangan nunci sedikit saja sudah dapat menghambat Anda untuk menikmati acara melancong sepuasnya, dan karenanya membuat Anda kehilangan salah satu kesenangan hidup terbesar dan salah satu pengalaman hidup terbaik untuk mengasah nunci. Peraturan perilaku melancong tepat nunci. Sebagaimana dikatakan oleh teman saya Helen yang bernunci kuat, salah satu kesalahan dalam hidup adalah mengira bahwa setiap orang sama seperti kita. Hal itu berlaku dalam hidup, berlaku dalam melancong. Inilah beberapa contoh permintaan beberapa teman yang mengunjungi saya di Paris yang mereka inginkan untuk saya sampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
Yang pertama, bilang pada mereka, aku mau mencicipi 12 macam menu, tetapi bisakah mereka membuat semuanya vegetarian? Yang kedua, sampaikan bahwa aku mau bicara dengan si manajer mengenai pelayanan yang lamban ini. Yang ketiga, di teras luar restoran dengan asbak tersedia di setiap meja. Bilang kepada pasangan itu kalau asap rokok mereka memicu alergiku. Bila Anda benar-benar merasa tidak dapat menyimpan saja permohonan yang tidak pada tempatnya ini, berbuat baiklah kepada dunia dan tinggallah saja di rumah sambil main video game atau melakukan apa saja. Biarkan paspor Anda habis masa berlakunya dan jangan diperpanjang. Tentu saja mustahil untuk menjadi serba tahu tentang negara yang belum pernah Anda kunjungi. Inilah beberapa petunjuk umum yang akan membantu Anda di 90% permukaan bumi yang dapat dihuni. Aturan nunci di luar negeri nomor 1. Lakukan sebagaimana orang Roma melakukannya. Profesor Minso Kang yang tumbuh besar di berbagai belahan dunia karena ayahnya merupakan anggota Korps Diplomatik Korea, adalah seorang pakar nunci yang amat mahir. Dia mengatakan bahwa di Iran, tempat ia pernah tinggal, Anda harus berhati-hati dalam memuji sesuatu atau mereka akan menghadiahkan benda tersebut kepada Anda dan merasa tersinggung bila Anda tidak menerimanya. Seorang pelancong yang kekurangan nunci mungkin menolak untuk percaya pada tradisi budaya ini. Namun, mengapa Anda kemudian berpikir bahwa orang perlu mengarang nasihat semacam itu? Mengapa pula Anda bersikukuh, aku paham akan apa yang kamu sampaikan, tetapi bukankah aku harus menjadi diri sendiri? Katakanlah Anda kemudian datang ke rumah seorang pegawai pemerintah Iran dan mengagumi lampu yang bernilai tinggi, dan mereka memberikannya kepada Anda. Kabar baiknya, Anda jadi memiliki lampu yang bagus itu. Kabar buruknya, Anda tak pernah tahu apakah si tuan rumah memang ingin memberikan lampu itu. Mungkin mereka tidak akan pernah mengundang Anda lagi dan justru akan bercerita kemana-mana tentang Anda sebagai orang asing yang tidak menyenangkan, yang entah dengan maksud apa merampok rumah mereka. Harus saya akui bahwa saya sudah pernah melanggar aturan ini. Sekali lagi, saya tidak terlahir dengan nunci yang kuat. Saya mendapatkannya setelah uji coba dan kegagalan berkali-kali. Misalnya, menolak menggunakan hijab di wilayah yang sudah dianjurkan berhijab untuk keselamatan saya sendiri. Saya merasa sedang melakukan pernyataan feminis yang penting dengan menunjukkan wajah dan rambut saya yang tak tertutup. Saya menyia-nyiakan sumber daya lokal karena saya membuat staf di hotel dan polisi harus memastikan bahwa saya baik-baik dan tidak dianiaya secara seksual. Aturan nunci di luar negeri nomor 2. Tak seorang pun wajib menerjemahkan apapun bagi Anda kecuali mereka memang secara khusus dipekerjakan untuk melakukannya. Saya pernah menyaksikan orang-orang yang kesal ketika seseorang bicara dalam bahasa yang tidak mereka kuasai, karena ketakutan irasional bahwa mereka sedang dibicarakan oleh setiap orang yang ada di situ. Hentikan, hadapi dan terima saja ketidaknyamanan Anda karena tidak bisa mengerti semuanya. Aturan nunci di luar negeri nomor 3. Tak seorang pun peduli bahwa Anda berhak mendapatkan pelayanan tertentu karena begitulah yang dilakukan di tempat asal saya. Hal ini ibarat berkata kepada seorang teman kencan bahwa dia harus berpacaran dengan Anda karena orang lain pun langsung berpacaran dengan Anda setelah dibawa makan ke restoran. Bila Anda mengunjungi sebuah negara yang mewajibkan pemberian tip, jangan katakan, maaf, di negeri kami tidak ada kebiasaan memberi tip. Bila Anda mengunjungi sebuah negara yang restorannya mengenakan harga untuk roti dan pretzel yang mereka sajikan, kenyataan bahwa Anda tak setuju dengan praktik itu bukanlah masalah restoran itu. Amati dan beradaptasilah. Jangan justru meminta seluruh budaya untuk beradaptasi dengan Anda. Aturan nunci di luar negeri nomor 4.
Belajarlah untuk mengatakan ketiga hal ini dalam berbagai bahasa. Yang pertama, halo. Yang kedua, bisakah Anda membantu saya? Dan yang ketiga, bila Anda tidak bisa berbahasa X, apakah Anda bisa berbahasa bahasa dari negeri Anda? Saya teringat seorang kawan berkebangsaan Amerika mengatakan kepada saya tanpa ditanya, "Saya pernah ke Paris dan saya tidak suka. Saya menemui petugas layanan pelanggan di metro untuk minta bantuan dan mereka tidak mau membantu. Sudah jadi tugas mereka untuk membantu saya." Setelah saya tanyakan lebih lanjut, saya dapati ia langsung saja mencerocos dalam bahasa Inggris kepada pegawai metro. Yesus pun menangis. Saya dapat memahami mengapa seseorang mungkin tidak ingin membantu orang semacam ini. Baiklah, pertama-tama, kecuali Anda sedang mengalami kebakaran, ketika berbicara dengan seseorang di negara asing, selalu sampaikan sapaan dalam bahasa orang tersebut sebelum mengatakan apapun. Di Prancis, katakanlah bonjour dan tunggulah mereka membalas bonjour. Ingatlah aturan Nunci nomor 5. Tata krama ada karena suatu alasan. Mengucapkan bonjour atau apapun itu bukanlah cara membuang-buang waktu yang kuno dari abad lampau. Itulah cara untuk menyampaikan isyarat kepada yang disapa bahwa Anda akan mengatakan sesuatu. Anda harus menunggu responnya agar ia dapat beralih dari pikirannya saat itu dan memberi Anda perhatian penuh. Orang-orang dari kebanyakan negara butuh saling sapa terlebih dahulu sebelum memulai percakapan, baik itu antar teman atau dengan orang asing. Walaupun Anda tak yakin akan cara-cara menyapa di suatu tempat, tak mengapa membuat kekeliruan karena kehati-hatian dan mulailah permohonan bantuan dengan apa yang kira-kira serupa dengan halo. Bahkan hanya kata serupa dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun. Tidak ada kebudayaan di bumi ini yang manusianya akan menertawakan Anda atau membenci Anda hanya karena mengucapkan salam sebelum meminta bantuan. Kedua, mengapa pula Anda harus mulai bicara dalam suatu bahasa yang tidak dipahami orang-orang lokal tanpa berbasa-basi dahulu? Bahkan orang-orang yang bisa berbagai bahasa seringkali bingung bila tiba-tiba ada yang berbicara berbahasa asing kepada mereka. Bila Anda ingin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain yang biasa digunakan di sebuah negara, silakan mulai dengan bertanya, apakah Anda bisa bicara bahasa apa? Ini akan membuat lawan bicara Anda siap secara mental untuk beralih ke bahasa lain atau mencarikan orang lain yang bisa membantu Anda. Contoh, apakah Anda bisa bicara berbahasa Inggris atau bahasa lain? Aturan Nunci di luar negeri nomor 5. Bila ragu-ragu, cobalah membaca bahasa tubuh. Itulah yang dilakukan oleh Min So Kang sewaktu ia mengunjungi seorang profesor di Cambridge University. Kang mendapatkan pendidikan di barat dan ia berbahasa Inggris dengan sempurna. Kendati demikian, seorang dengan nunci yang cepat tidak akan langsung merasa bahwa mereka memahami segala sesuatu hanya karena bisa berbahasa lokal. Anda perlu memperhatikan berbagai penanda, seperti yang ditulis oleh penulis dramawan Irlandia George Bernard Shaw. Inggris dan Amerika adalah dua negara yang dipisahkan oleh bahasa yang sama. Kang berkata, sepanjang waktu saya mengobrol dengannya, sang profesor, saya merasa bahwa keberadaan saya di kantornya adalah sebuah gangguan. Ia sangat sopan, tetapi saya merasa ia tidak sabar menunggu saya untuk keluar. Jadi saya bilang, terima kasih atas waktu Anda, kemudian berdiri untuk berlalu. Lalu ia bertanya, apakah saya mau datang ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Saya menduga ia hanya ingin bersikap sopan, jadi saya menolaknya. Ternyata Nunci Kang sangat tepat dalam menangkap suasana hati sang profesor. Ketika Kang kembali ke Amerika,
Kolega yang mengatur pertemuan antara Kang dengan profesor dari Cambridge itu menyampaikan informasi mengejutkan kepada Kang. Profesor itu merasa kamu hebat. Tahukah kamu mengapa dia menganggapmu hebat? Karena kamu menolak undangan makan malamnya. Kesimpulan Kang, kenyataan bahwa saya telah menolak berarti saya telah membantunya. Dalam pikirannya, sekarang saya adalah orang yang sangat sopan dalam pemahaman umum di Inggris. Itulah kesopanan. Selalu pertimbangkan konteks. Dalam soal nunci, Anda kerap menjadi musuh diri sendiri, terutama bila Anda mencemaskan apa yang dipikirkan orang lain. Kadang-kadang Anda mengabaikan nunci bila Anda khawatir nunci itu akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Misalnya, Anda mungkin takut mendengar kritik, namun Anda tidak perlu takut. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus percaya semua kritik yang dikatakan orang tentang Anda. Tetapi jangan takut, nunci Anda akan mengatakan kepada Anda kata-kata siapa saja yang pantas disimak. Bila seseorang hanya ingin merendahkan Anda, alih-alih membantu Anda bangkit, nunci akan mengatakannya. Ada paradoks dalam nunci, yaitu untuk tidak lagi mencemaskan apa kata orang tentang diri Anda. Anda harus lebih memikirkan diri Anda sehubungan dengan apa yang dikatakan orang lain tentang Anda. Dengan demikian, silahkan abaikan apapun yang dikatakan orang kepada Anda di media sosial. Mereka tidak dapat menilik pandang diri Anda secara langsung, dan Anda tidak dapat menilik pandang mereka secara langsung, dan Anda dan orang itu sama-sama bermain di depan audiens global, tak hanya antara satu sama lain. Bila ada seorang anak berusia 12 tahun menghina Anda ketika Anda bermain video game di ruang bawah tanah ibunya, apakah Anda akan menanggapinya dengan serius? Tidak, Anda akan tertawa. Untuk Anda sekalian ketahui, begitulah yang dilakukan oleh orang-orang yang bicara pada Anda di media sosial. Media sosial adalah kerumunan orang-orang konyol tanpa nunci. Tidak ada kearifan dalam berbagai kerumunan semacam itu. Sebagai gantinya, perhatikanlah siapa yang mengkritik Anda dan apa maksudnya. Anda dapat berasumsi bahwa teman Anda itu sedang meminta Anda untuk tidak terlalu sering memotong pembicaraan orang lain karena ia hanya cemburu, dan mungkin ia memang cemburu, atau ia sedang menyampaikan saran yang bagus yang tidak mampu diberikan orang lain karena Anda terus menyelanya. Seorang manajer yang menolak lamaran kerja Anda karena pengalaman Anda terlalu acak-acakan, mungkin hanya sejenis orang yang tidak pernah berpindah-pindah. Atau Anda gugup saat wawancara dan memberikan kesan bahwa Anda tidak stabil. Prioritaskan umpan balik yang berasal dari pertemuan tatap muka secara langsung, dan jangan langsung bersikap defensif. Menegakkan pagar pertahanan diri akan langsung membungkam nunci Anda. Nunci dan depresi. Kadang-kadang Anda merasa terlalu patah hati untuk berpikir tentang perbaikan diri. Siapapun yang sedang terpuruk merasa, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku, atau apakah aku bisa bangun esok pagi. Jadi, bagaimana aku dapat mengerahkan energi untuk nunci? Namun, tahukah Anda, otak reptilia dan insting untuk bertahan yang Anda miliki tidak setuju dengan Anda. Otak reptilia Anda ingin Anda hidup. Bahkan, seorang yang berkecenderungan bunuh diri akan mengelak bila ada seseorang yang mencoba meninju mukanya. Bahkan, orang yang paling kehilangan semangat hidup yang duduk di mobilnya yang sedang bersiap untuk menelan segenggam obat tidur hanya akan banting setir dan mengebut sekencang-kencangnya bila ada seekor beruang coklat mulai mengejarnya dengan kecepatan penuh sambil mengeram. Ini hanya soal insting. Tentu saja, ada orang-orang tertentu yang memang selalu memicu kecemasan karena dinamika tak sehat antara Anda dan dia. Oleh karena itu, demi kebaikan, hindarilah mereka. Dengan makin menua dan makin mudah lelahnya tubuh, Anda harus menyimpan energi
untuk banyak hal, mulai dari menghalau penyakit sampai merawat diri sendiri dan orang-orang terkasih. Inilah kutipan meme yang populer di internet. Bila Anda depresi, coba pastikan dulu apakah ada kemungkinan Anda dikelilingi oleh para bajingan. Kuis ringkas. Manakah di antara situasi berikut yang menggambarkan ketakutan sehat berdasarkan Nunci dan mana pula yang merupakan kecemasan irasional? Oke, di sini ada beberapa kekhawatiran. Kalian bisa memilih apakah dia termasuk Nunci atau termasuk kecemasan. Yang pertama, pacar Anda terlihat gelisah dan sering sembunyi-sembunyi menggunakan ponselnya. Anda curiga ia mungkin menyembunyikan sesuatu. Menurut Anda, apakah itu Nunci atau kecemasan? Lalu yang kedua, Anda berjumpa seseorang perempuan menarik di kantor pacar Anda dan berpikir, pacar saya sedang ada main dengan orang ini, hanya berdasarkan kecantikan perempuan itu tanpa didukung data lain. Apakah hal ini termasuk Nunci atau kecemasan? Lalu yang ketiga, Anda melihat anak remaja Anda tiba-tiba sering marah-marah tanpa sebab, dan Anda mulai kehilangan uang dari dalam dompet. Anda curiga hal ini berhubungan dengan narkoba. Apakah termasuk Nunci atau kecemasan? Yang keempat, Anda perhatikan bahwa anak remaja Anda mendengarkan musik SKA. Anda curiga ia kena narkoba. Nunci atau kecemasan? Lalu yang kelima, atasan Anda tidak lagi mengajak Anda rapat dan meminta Anda untuk melatih pegawai lain untuk menguasai keterampilan yang Anda miliki. Anda menyimpulkan Anda akan kena PHK. Nunci atau kecemasan? Lalu yang keenam, atasan Anda membanting pintu dan meneriaki Anda agar segera menyelesaikan proyek itu. Anda menyimpulkan Anda akan kena PHK. Apakah termasuk Nunci atau kecemasan? Jawaban yang benar adalah yang pertama, ketiga, dan kelima adalah contoh-contoh pengamatan berdasarkan Nunci. Semua itu merupakan reaksi terhadap berbagai perilaku yang semestinya menggiring Anda setidaknya untuk bertanya secara hati-hati. Kekhawatiran yang kedua, keempat, dan keenam hanyalah kecemasan irasional berdasarkan tak lebih dari prasangka diri sendiri atau rasa rendah diri. Entah Anda merasa cemas, depresi, atau hanya berada dalam suasana yang aneh. Ingatlah pepatah Korea, Nunci adalah senjata rahasia bagi mereka yang tidak diperhitungkan. Tak peduli betapa hancurnya Anda, Nunci dapat menyegarkan perasaan Anda kembali. Jangan menganggap Nunci sebagai latihan atau falsafah yang sulit. Anggaplah Nunci sebagai suatu kekuatan batin yang bahkan makin kuat dalam situasi darurat. Kemampuan Anda menggunakan Nunci sudah ada di dalam gen, telah bertahan dan berevolusi selama jutaan tahun untuk membuat Anda merasa nyaman. Kebahagiaan dan sukses sejak awal sudah ada di dalam diri Anda dan juga di luar diri Anda. Ketertarikan terhadap dunia di luar diri Anda adalah suatu langkah awal menuju kebahagiaan dan sukses. Anda bisa melakukannya. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.